Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ruang kolaborasi modul 2.2 dengan pembelajaran sosial dan emosional, saya Cureni Awana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara akan memaparkan bagaimana pembelajaran sosial dan emosional dilaksanakan di kelas. Pada tugas ruang kolaborasi modul 2.2, yaitu implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, kami dari kelompok 2 dibimbing oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Haniatun, SEMSI, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Julita, SPD, dan Ibu Pengajar Praktik, Idawati, SPD. Perkenalkan kelompok dari tim 2 tingkat SMA dan SMK. Yang pertama ada Ibu Masita SPD, kedua Bapak Fauzan SPDI, yang ketiga Ibu Fitria Ulfa SPDI, yang keempat Ibu Nurul SPD, dan saya sendiri Cureni Awana SAG. Pada ruang kolaborasi kali ini, kelompok dibagi berdasarkan jenjang yang sama karena jenjang SMK dan SMA memiliki karakteristik murid yang sama, yaitu dalam perkembangan kognitif operasional formal tahap akhir usia 15-17 tahun. Maka pembelajaran sosial emosionalnya tidak akan jauh berbeda. Jadi kami bergabung dalam satu kelompok. Berikut ada beberapa pertanyaan pemantik pada ruang kolaborasi kali ini. Yang pertama, apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP lain? Kekuatan saya dalam bekerja sama dengan orang lain yaitu bisa dengan cepat berkomunikasi dalam tim, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, mendengarkan dengan baik setiap teman memberikan pendapatnya, empati terhadap anggota lain, saling berkolaborasi ide, saling menghargai antar anggota, rasa percaya terhadap anggota, keterampilan dalam perencanaan, memberikan dan meminta feedback, dan dapat diandalkan. Dengan saling berkolaborasi, saling menghormati, dan bertoleransi dengan sesama, maka semua kekuatan dapat bersinergi dengan baik. Pertanyaan pemantik kedua yaitu, apakah kemampuan kerjasama yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Pertama, bekerja lebih efektif, mendapatkan banyak ide, mengandalkan satu sama lain, dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Pertanyaan pemantik ketiga adalah, apakah ide pembelajaran 5KSE yang dapat Anda terapkan di kelas dan sekolah Anda? Pada keterampilan dari 5KSE yang saya terapkan di sekolah saya mengambil keterampilan relasi, karena keterampilan relasi ini berhubungan langsung dengan orang lain. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kerangka kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi KSE yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. KSE yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. KSE yang ketiga yaitu kesadaran sosial, di mana kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. KSE selanjutnya adalah keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif.
KSE yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kemampuan ini adalah untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yaitu yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi adalah bagian dari kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu manajemen diri. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pada pembelajaran sosial dan emosional yang pertama yaitu meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, di mana akan menghasilkan peningkatan perilaku positif. Pada pembelajaran sosial dan emosional yang kedua yaitu lingkungan belajar yang suportif, akan menghasilkan pengurangan perilaku negatif. Pada pembelajaran sosial dan emosional yang ketiga, yaitu peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Itu akan menghasilkan pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Berikut kerangka sistematis dan kolaborasi pembelajaran kompetensi sosial emosional menurut Kessel, yaitu yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, yaitu kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Pada pengajaran eksplisit, implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit, di mana memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Selanjutnya, pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar atau KBM yaitu pembukaan hangat, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki, dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, kegiatan inti yang melibatkan antara lain dengan melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Yang ketiga, penutupan optimistik, antara lain dengan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendorong pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya,
akan berdampak pada keterkaitan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Murid-murid akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba, berkolaborasi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Selain kualitas relasi guru dan murid, lingkungan kelas yang aman dan positif juga dapat diciptakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimis. Berikut adalah kutipan dari Helen Keller. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Di mana didiskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. 2. Susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Berikut 5 ide penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional. KSE kesadaran diri. Pada KSE kesadaran diri, di mana bentuk implementasinya yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Pada deskripsi penerapan skenarionya, guru menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid. Deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan murid dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran pada bagian pendahuluan dengan waktu 10 menit, di mana perlengkapan yang dibutuhkan adalah secari kertas dan ballpoint. Melalui kegiatan ini, murid dapat mengidentifikasi emosi dalam diri mereka. Selanjutnya adalah pengembangan KSE manajemen diri. Pada KSE manajemen diri, guru biasanya mengambil jeda agar murid tidak merasa bosan dengan cara melakukan relaksasi dengan menggunakan teknik STOP, di mana kemudian guru memvalidasi murid dan memberi penguatan. Melalui kegiatan ini, murid dapat mengelola emosi diri, menggunakan strategi pengelolaan stres, membantu untuk membangun meaningful. Pengembangan KSE kesadaran sosial. Pada kesadaran sosial, di mana biasanya guru menggunakan model pembelajaran kooperatif dan membentuk kelompok untuk mengadakan diskusi. Melalui kegiatan ini, murid dapat mempertimbangkan pandangan orang lain, mengakui kemampuan orang lain, merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, pengembangan KSE keterampilan relasi. Di mana pada perkembangan keterampilan relasi, biasanya guru meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing. Melalui kegiatan ini, murid dapat berkomunikasi secara efektif, mengembangkan hubungan positif, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang terakhir adalah pengembangan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana pada pengembangan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, biasanya penerapan skenario guru meminta murid merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada deskripsi tambahannya, yang terlibat adalah guru dan murid dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian penutup dalam waktu 10 menit, tidak memerlukan peralatan, hanya membutuhkan arahan guru. Melalui kegiatan ini, murid dapat menunjukkan
keterbukaan pikiran, berlatih setelah menganalisis informasi, data, dan fakta saat pembelajaran. Berikut 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE atau kompetensi sosial emosional untuk PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuk penguatannya adalah belajar dengan sesi berbagi praktik baik. KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada penerapan skenario-nya, berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas pada forum guru SMA dan SMK sekecamatan Lok Suku. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah saya sebagai pemateri dan rekan sejawat dilakukan di sekolah pada saat hari efektif di luar jam pelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah materi PSE yang terintegrasi dalam pembelajaran, contoh penerapan beserta dokumentasi yang telah pemateri lakukan di kelas. Bentuk penguatan selanjutnya adalah berkolaborasi, di mana mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat teknik pelaksanaan penilaian formatif atau PTS atau penilaian tengah semester. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah panitia penilaian formatif atau PTS dilakukan di dalam kantor guru pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, buku catatan. Berikut sebuah kutipan dari Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran sosial emosional kali ini pada modul 2.2. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.